Lu mau kerja di cybersecurity, tapi CV masih kosong. Ini rahasianya. E-book ini gue buat khusus buat kalian yang pengen masuk ke dunia cybersecurity, tapi ngerasa minder karena belum punya pengalaman kerja di bidang cybersecurity, atau belum punya gelar cybersecurity, atau bahkan baru mulai belajar. Di sini gue bongkar pertanyaan interview yang sering muncul, cara jawabnya, mindset yang dicari HR, sampai strategi biar tetap stand out meskipun nol pengalaman. Bagi yang mau e-book ini, silahkan cek kolom komentar ya. Terima kasih. Oke, disclaimer, sumber teknik yang disebutkan dalam video ini bertujuan untuk pembelajaran dan kesadaran keamanan cyber. Saya tidak mendorong atau membenarkan aktivitas ilegal dalam bentuk apapun. Terima kasih. Bayangin kamu bisa ganti password akun orang tanpa ngehack, tanpa harus brute force, cuman modal ubah angka di URL. Gila gak sih? Nah, inilah yang disebut dengan IDOR. Insecure Direct Object Reference. Ini salah satu celah keamanan paling jadi sangka, tapi sering banget kejadian. Gini aja, anggap aja kamu lagi buka loker di gym, loker kamu nomor 101, dan kamu akses dengan kunci dari resepsionis. Tapi ternyata kamu bisa buka loker 102, 103, 104, cuma karena kuncinya nggak dicek, cocok atau enggaknya. Nah, itu dia idol. Dan kasus ini bakal aku tunjukin hari ini di dalam video ini ya guys. Nah, di sini adalah kita langsung masuk aja, kita berikan contoh changing password. Di sini ada Christopher ya, username-nya kita pakai username Christopher. Kita coba masukin pertama password dulu ya. Coba 3456 lah contoh. Oke, di sini sukses. Nah, di sini kita akan membuktikan ya bagaimana celah IDOR bisa bikin kamu ganti password ke akun orang lain. Nah, caranya cukup mudah. Soalnya kayak tadi 6541 gitu ya. Di sini kita menggunakan tools tambahan yaitu Burp Suite. Di sini kita masuk ke proxy, interceptnya kita nyalain, kemudian kita confirm. Nah, di bagian inilah kita bisa ubah akun orang lain di user ID sama dengan 1. Kalau misalkan user ID 1 itu Christopher, maka kita coba kita ganti nomor 2. Lalu kita forward, dan kita lihat, bam, kita mengganti nama Pierre. Ya harusnya kita mengganti password itu di akunnya Christopher, tapi kita coba ganti. Tadi di sini user ID-nya menjadi 2, yaitu user ID 2 berarti namanya Pierre, dan kita berhasil mengganti passwordnya. Nah, kita langsung coba lagi ya, sekali lagi. Silakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kita nyalain lagi boxnya, interceptnya kita nyala, kemudian kita confirm. Kita lihat di sini user ID 1, kita coba ganti user ID 4 ya. Lalu kita forward, dan kita cek, bam, kita berhasil mengganti passwordnya Glenn. Ya harusnya kita kita ganti ubah selain dari Christopher. Nah, itulah bahayanya kalau sistem nggak validasi siapa yang punya hak akses, cuma ganti user ID di Burp Suite, kamu bisa ambil alih akun orang. Makanya buat developer jangan cuma percaya data dari klien. Buat pengguna selalu aktifkan 2FA dan jangan remehkan keamanan akun. Gue di sini bukan ngajarin ngehack, tapi biar lo ngerti dan lebih waspada. Oke, kita coba ke case lain ya. Kita interceptnya kita matiin dulu. Nah, di sini ada invoice. Oke. Sekarang kita klik view ya. Nah, di sini ada contoh case ya. Invoice ya. Dan kalau kita perhatikan Di bagian URL, ini ada yang namanya invoice ID sama dengan 1. Nah, kalau kita di sini kita ubah gitu ya, misalkan invoice 2.
maka berubah nilai Peter. Nah, kalau kita ubah lagi misalkan 4 gitu ya, ini punya Michelle Miller, kan? Nah, ini kelihatan sepele ya, cuman gantiin voice ID 1 gitu, jadi 2 atau 3 atau 4, dan tiba-tiba kamu lihat tagihan orang lain. Nah, di situ ada nama, alamat, jumlah transaksi ya. Semua terbuka begitu aja. Nah, inilah kenapa IDOR bahaya banget. Developer wajib validasi akses, bukan cuma ambil data berdasarkan ID, dan kita sebagai pengguna wajib sadar privasi itu nggak selalu aman di balik login. Oke, itu aja mungkin ya video kali ini. Semoga kamu jadi lebih aman, lebih paham gimana celah kecil kayak IDOR bisa jadi masalah besar. Dan kalau kamu tertarik belajar lebih dalam soal dunia cybersecurity, langsung saja cek e-booknya di kolom komentar ya. Sampai jumpa di next video.